Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan membahas mengenai saluran distribusi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zerina, salah satu dari kelompok 7. Yang pertama, saya akan membahas mengenai definisi dari saluran distribusi. Saluran distribusi merupakan jalur yang dipakai oleh produsen untuk memindahkan produk mereka melalui suatu lembaga yang mereka pilih untuk mengalihkan kepemilikan produk baik secara langsung maupun tidak langsung dari produsen ke konsumen. Tujuannya yaitu untuk mencapai pasar tertentu. Jadi di sini pasar merupakan tujuan akhir dari segala kegiatan saluran distribusi. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi saluran distribusi. Fungsi saluran distribusi terdapat 7 poin, yaitu riset atau penelitian, yang kedua promosi, yang ketiga kontak, yang keempat penyelarasan, yang kelima negosiasi, 6 yaitu distribusi fisik, dan yang terakhir yaitu pengambilan risiko. Jadi saya akan membahas secara singkat mengenai poin-poin tersebut ini. Yang pertama yaitu riset atau penelitian. Di sini riset berperan penting sebagai pengumpul atau penyebar informasi mengenai situasi ataupun kondisi lingkungan distribusi seperti pelanggan, pemasok, pesaing, dan lembaga yang terkait. Yang kedua yaitu promosi. Di sini promosi yaitu merupakan perantara pemasaran seperti agen, grosir, pedagang eceran, juga berfungsi sebagai sarana promosi dengan cara mengembangkan dan menyebarkan komunikasi yang positif mengenai produk-produk yang akan ditawarkan. Yang ketiga yaitu kontak. Kontak di sini berperan sebagai penghubung antara produsen dan konsumen dengan melakukan komunikasi dengan calon pembeli. Keluhan, kritik maupun saran-saran dari pelanggan biasanya disampaikan terhadap para distributor, karena mereka lah yang berhubungan langsung dengan konsumen, terutama perantara yang menghubungkan barang dengan konsumen akhir. Selanjutnya yaitu penyelarasan. Di sini berfungsi sebagai pihak yang membentuk dan menyesuaikan penawaran dengan kebutuhan pembeli. Perantara menentukan pesanan kepada produsen berapa unit produk yang diperlukan berdasarkan jumlah kebutuhan pelanggan. Jadi, produsen memasok produk ke perantara sesuai dengan keperluan atau pesanan yang diterima. Selanjutnya yaitu negosiasi. Negosiasi di sini berperan dalam kesepakatan harga akhir yang terjadi antara harga penawaran penjual dengan harga keinginan pembeli. Perantara menghubungkan dan merundingkan dengan pihak produsen berapa tingkat harga yang ditawarkan oleh produsen tersebut. Selanjutnya yaitu distribusi fisik. Perantara kadang-kadang juga sekaligus berperan dalam penyaluran dan pengangkutan barang-barang yang dipasarkan. Jadi dalam penyaluran barang terkadang produsen melakukan dan menanggung biaya-biaya penyaluran. Terkadang juga dilakukan dan ditanggung oleh perantara. Penetapan harga pokok barang dari produsen akhirnya dipengaruhi oleh faktor pihak mana yang menanggung biaya distribusi tersebut. Yang terakhir yaitu pengambilan risiko. Di sini perantara juga berfungsi sebagai penanggung risiko bila barang-barang yang dipasarkan tersebut tidak laku, rusak, atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Baik, itulah tadi pengertian dan fungsi saluran distribusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patria dari kelompok 7. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Sarina, dan di sini saya akan menjelaskan tentang perantara perdagangan. Pedagang besar atau disebut dengan wholesaler. Istilah pedagang besar ini hanya digunakan pada perantara pedagang terkait dengan
Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai mengelola penjualan eceran, grosis, dan sistem distribusi fisik. Perdagangan eceran. Perdagangan eceran realiten termasuk semua aktivitas dalam menjual barang atau jasa langsung ke konsumen akhir untuk kebutuhan pribadi dan non-bisnis. Pengecer atau realtor adalah atau toko eceran atau retail store adalah semua bahan usaha yang volume penjualannya terutama datang dari penjualan eceran. Ada beberapa jenis pengecer utama toko, yaitu yang pertama adalah toko khusus atau specialist store seperti toko sepatu, toko bunga, toko pakaian, dan toko perlengkapan olahraga. Yang kedua itu ada toko serba ada atau department store, yaitu toko yang menjual beberapa limit produk, biasanya menjual pakaian, perlengkapan, dan barang kebutuhan rumah tangga yang biasanya tiap limit tersebut beroperasi sebagai departemen tersendiri yang dikelola oleh pembeli spesialis atau pedagang khusus. Yang ketiga itu pasar swalayan, yaitu toko di mana operasinya lebih besar dengan biaya dan margin rendah tetapi bervolume tinggi. Swalayan dirancang untuk melayani semua kebutuhan konsumen seperti makanan dan produk-produk perawatan rumah. Yang keempat itu ada toko kenyamanan atau convenience store, yaitu toko relatif kecil yang terletak di daerah pemukiman warga, mempunyai jam buka yang panjang selama 7 hari selama seminggu, serta menjual limit dalam produk bahan pangan yang terbatas dan memilih tingkat perputaran yang tinggi. Yang kelima itu ada toko diskon, di mana toko diskon itu yang menjual barang standar yang harganya lebih murah karena mengambil margin yang lebih rendah dan menjual dengan volume yang tinggi. Dan pada umumnya mereka menjual merek nasional, bukan barang yang bermutu rendah. Keenam itu ada pengecer atau pengecer potong harga atau off-price retail, yaitu toko di mana membeli dengan harga yang lebih rendah daripada harga pedagang. Toko yang mendapatkan harga untuk konsumen lebih rendah daripada harga ecer sering merupakan barang sisa berlebih dan tidak reguler yang diperoleh dengan harga yang lebih rendah daripada produsen atau pengecer lainnya. Yang ketujuh ada toko super atau superstore, yaitu toko yang rata-rata memiliki ruang jual yang sangat luas dan bertujuan untuk memenuhi semua kebutuhan konsumen akan produk makanan dan bukan makanan yang dibeli secara rutin. Kemudian ada yang kedelapan, yaitu ruang pameran, yaitu menjual banyak pilihan produk bermerek, markup tinggi, perputaran cepat yang harganya dengan harga diskon. Pelanggan memesan barang tersebut dari suatu area pengambilan barang di toko itu. Ada pula kategori usaha ecer non toko. Yang pertama itu ada penjualan langsung, disebut juga penjualan multi level dan pemesanan jaringan, dengan ratusan perusahaan menjual dari pintu ke pintu atau kegiatan penjualan di rumah. Contohnya MIY yang memberikan kompensasi presentasi penjualan. Yang kedua itu ada pemasaran langsung, yakni pemasaran surat langsung atau pemasaran jarak jauh atau telemarketing, pemasaran melalui televisi, respon melalui belanja elektronik dan katalog. Contohnya Amazon.com sebagai situs penjualan online yang sukses. Yang ketiga itu ada mesin otomatis, di mana mereka menawarkan berbagai barang seperti minuman ringan, kopi, permen, surat kabar, majalah, dan lainnya di berbagai tempat. Contohnya di Jepang, negara yang mesin otomatis tersebut banyak, seperti Coca-Cola memiliki lebih dari 1 juta mesin. Kemudian yang keempat ada layanan pembelian, yakni pengecer tanpa toko yang melayani klien tertentu, biasanya karyawan organisasi besar yang ingin membeli dari sejumlah pengecer yang setuju memberikan diskon sebagai imbalan keanggotaan. Kemudian perdagangan grosir, yakni mencakup kegiatan yang penjualan barang atau jasa kepada mereka yang membeli atau menjual kepada untuk keperluan bisnis. Perbedaan pedagang grosis dengan pengecer yaitu yang pertama, pedagang grosis tidak terlalu memperhatikan promosi, atmosfer dan lokasi.
Kedua itu transaksi grosir lebih besar dari eceran. Kemudian yang ketiga itu pemerintah menangani pedagang grosis dan eceran dengan cara berbeda berdasarkan peraturan hukum dan pajak. Jenis pedagang grosir utama yaitu yang pertama pedagang grosir. Pedagang grosir layar penuh. Yang ketiga grosir layanan terbatas, dan keempat piala dan agen. Yang kelima itu cabang kantor produsen serta pengecer, dan keenam itu pedagang grosis khusus. Kemudian baik saya akan menjelaskan mengenai pola saluran distribusi. Nah, saluran distribusi dari produsen ke konsumen baik itu dalam pasar konsumen maupun di industri ada yang langsung tanpa perantara dan tidak langsung dengan perantara. Dalam hal ini, pola saluran distribusi disebut ada dua macam. Yang pertama itu beberapa pola saluran distribusi barang konsumen. Yang pertama itu ada produsen konsumen. Bentuk saluran distribusi yang paling pendek dan paling sederhana tanpa menggunakan perantara. Produsen dapat menjual barang yang dihasilkan melalui pos atau langsung mendatangi rumah konsumen atau sell to atau home to home yang sering disebut dengan saluran distribusi langsung. Yang kedua itu produsen, pengecer, konsumen atau sering disebut dengan saluran distribusi langsung. Di sini pengecer lebih besar langsung melakukan pembelian pada produsen. Ada pula beberapa produsen mendirikan toko pengecer sehingga secara langsung melayani konsumen tetapi jarang dipakai. Yang ketiga itu ada produsen, pedagang besar, dan konsumen. Disebut saluran distribusi tradisional. Produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar saja, tidak menjual kepada pengecer. Pembelian oleh pengecer dilayani pedagang besar dan pembelian konsumen dilayani oleh pengecer saja. Yang keempat itu ada produsen, agen, pedagang besar, pengecer, konsumen. Produsen memiliki agen penjual atau agen produk. Sebagai penyalurnya, ia menjalankan kegiatan pedagang besar dan saluran distribusi yang ada. Saluran penjualannya terutama ditujukan kepada para pengecer besar. Yang kelima itu ada produsen, agen, pengecer, dan konsumen. Dalam saluran distribusi, produsen sering menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang besar yang kemudian menjual kepada toko-toko kecil. Agen yang terlihat dalam saluran distribusi ini terutama agen penjual. Nah, yang kedua itu ada juga beberapa pola saluran distribusi barang industri. Nah, yang pertama itu dia adalah produsen dan pemakai. Saluran yang paling pendek yang disebut dengan saluran distribusi langsung. Biasanya saluran distribusi langsung ini dipakai oleh produsen jika transaksi penjualan kepada pemakai industri relatif cukup besar. Contohnya lokomotif kapal, pesawat terbang, kereta, dan sebagainya yang termasuk instalasi. Yang kedua itu produsen, distribusi industri, pemakaian industri. Produsen barang-barang jenis ini perlengkapan operasi dan aksesoris equipment kecil untuk menggunakan distributor industri untuk mencapai pasarnya. Produsen ini yang dapat menggunakan distribusi industrial antara lain produsen bahan bangunan, produsen alat-alat pembangunan, produsen alat pendingin udara atau AC, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada produsen, agen, dan pemakai industri. Biasanya dipakai oleh produsen yang memiliki departemen pemasaran. Juga perusahaan yang ingin memperkenalkan barang atau ingin memasuki daerah pemasaran baru lebih suka menggunakan agen. Yang keempat itu ada juga produsen, agen, distributor industri, dan pemakai industri. Digunakan perusahaan dengan pertimbangan antara lain bahwa unit penjualan terlalu kecil untuk dijual secara langsung. Selain itu faktor penyimpanan pada saluran perlu dipertimbangkan. Dalam hal ini agen penunjang seperti agen penyimpan berperan penting. Nah, mungkin hanya itulah yang saya dapat jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah.